Terus, di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film Mamah Muda. Kira-kira seperti apa ya ceritanya? Oke lah, tanpa berlila-lila, ayo kita langsung aja masuk ke ceritanya, wah. Film diawali dengan memperlihatkannya sebuah kampus, di mana di dalam ruangan kelas itu terdapat salah satu siswa bernama Jingu. Saat itu, ia sedang berada di dalam kelas dengan suasana yang amat sangat sunyi. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Junhee. Melihat keadaan kelas sunyi, Junhee merayu dan mengajak Jingu untuk bermantap-mantap. Sementara itu, Jingu yang mendengar hal itu, ia kemudian mengiyakan ajakan tersebut. Atau pada akhirnya mah mereka langsung tancap saja bermantap-mantap. Diketahui juga mantap-mantap mereka ini adalah untuk kesekian kalinya. 이름 이화영. 올해 우리 학교에 들어온 신입생. Selang waktu beberapa jam kemudian, setelah selesai berentap-entap dan juga si Junhee telah pulang ke rumahnya, Junhee kemudian menghubungi Jingu. Di sini, Junhee memberitahu Jingu bahwa ia sedang mengandung anak dari air kentalnya si Jingu. Ia juga meminta Jingu untuk bertanggung jawab, sebab ibunya telah mengetahui hal itu dan ibunya juga ingin bertemu langsung dengan Jingu. Sementara itu, Jingu yang mendengar hal tersebut, ia pun deg-degan dan terkejut. Namun ia juga menyadari atas ulahnya itu, di mana setiap kali mereka bermantap-mantap si Jingu ini tidak pernah memakai sabuk pengaman. Sehingga mengakibatkan cairan susu kentalnya masuk aja tuh mengobrak-abrik serambi lempitnya si Jingu. Si Junhee maksudnya. Singkat cerita, akhirnya Jingu berani untuk bertemu dengan ibunya Junhee. Sesampainya di rumah Junhee, Jingu terkejut dan malah olohok ketika melihat ibunya Junhee yang masih sangat fresh dan seksi. Awalnya ia mengira bahwa wanita itu adalah kakaknya si Junhee. Namun faktanya wanita itu ternyata adalah ibunya si Junhee. Ibunya Junhee ini kita sebut saja sebagai Angel. Ia sendiri adalah seorang pengusaha bar ternama yang tempatnya tak jauh dari rumahnya sendiri. 안녕하세요. 노진구라고 합니다. 들어가요. 시장이죠. 잘 됐다. 오빠 아무것도 걱정하지 마. 내가 다 알아서 준비할게. 그치 엄마? Saat sedang makan, Angela kemudian memberitahu Jingu agar ia secepatnya menikahi anaknya itu. Sementara itu, Jingu menyetujui hal tersebut. Beberapa hari kemudian, pada akhirnya Jingu dan Junhee pun akhirnya menikah. Di malam harinya saat mereka sedang berada di kamar, mereka kemudian melakukan malam pertama setelah menikah. Ingat ya, ini setelah menikah. Namun saat mereka sedang berentap-entap, Jingu malah terbayang-bayang ibunya Junhee. Di sisi lain, ternyata ibunya Junhee juga hendak mengantarkan makanan ke kamar mereka. Namun tiba-tiba saja ia mendengar suara ih di dalam kamar mereka. Namun ibunya Junhee ini malah terus-terusan mengintipnya. Mungkin ia juga sedang becek kali ya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Junhee sudah melahirkan anak berjenis kelamin wanita. Beralih ke scene yang lain, sekarang Jingu sudah menjadi kepala bar milik ibu mertuanya itu. Beberapa saat kemudian, Junhee menghubunginya. Di sini, Junhee memberitahu suaminya ini bahwa ia akan pergi jalan keluar dan akan pulang pada malam harinya. 내가 애 낳는다고 1년을 집에만 갇혀 있었는데 오빠가 얼마나 답답했는지 알아? 나 나가? 또 어디 나가? 엄마란 애가 아 몰라. 나 늦어. Beberapa waktu kemudian, di malam harinya, Jingu pulang ke rumahnya. Ia juga disambut hangat oleh ibu mertuanya itu. Mereka kemudian bergegas masuk ke dalam rumah. Namun saat sedang jalan, Angela tiba-tiba saja mendengar suara pemersatu bangsa. Karena merasa penasaran, ia pun mendekati sumber suara tersebut. Dan ternyata, suara pemersatu bangsa itu berasal dari si Junhee dan seorang pria yang sedang melakukan mantap-mantap. Angela kemudian menciduk mereka, atau pada akhirnya si pria itu kabur lompatan. Setelah itu, Angela menggiwing telinga Jinhoo sambil berjalan masuk ke dalam rumahnya. Setelah di dalam rumahnya, Angela kemudian memarahi anaknya itu.
Sementara itu, Jin-gu merasa kecewa dengan ulah istrinya itu. Ia meluapkan rasa kekecewaan itu dengan meminum tuak. Karena mungkin si Jin-gu ini sayang banget sama si Junhee. Ia tak mampu memarahinya apalagi berniat meninggalkannya. Akibat minum tuaknya kebanyakan, pada akhirnya Jin-gu pun tertidur dengan pulas. Pada keesokan harinya, tepatnya siang hari, saat ibu mertuanya mau membangunkan Jin-gu, tiba-tiba saja ia menemukan sebuah surat yang berada dekat dengan Jin-gu, di mana surat itu ternyata dari Junhee. Dalam surat itu, Junhee mengatakan bahwa ia adalah seorang istri yang durhaka untuk suaminya. Ia juga menuliskan permintaan maaf kepada ibunya dan di akhir tulisan, ia pergi minggat dari rumah. 역시 피는 못 속여. 애만 싸지르고 도망가는 게 지혜비랑 판박이야. Setelah itu, Jin-gu dan ibu mertuanya pergi ke sebuah bar. Di sini mereka mabok tuak sambil mengobrol tentang Junhee. Setelah lama mengobrol, tiba-tiba saja Jin-gu memegang tangan Angel. Secara serentak, Jin-gu kemudian menciumnya. Mulai dari sinilah awal mula mereka kemana-mana selalu pergi bersama, sehingga mengakibatkan Jin-gu merasa cinta kepada ibu mertuanya itu. Singkat cerita, saat Angela sedang memberikan susu endot kepada cucunya, Jin-gu menghampirinya dan tak sengaja melihat paha dan semangka ibu mertuanya itu. Setelah itu, Jin-gu kemudian bergegas untuk pergi ke kamarnya. Saat berada di kamarnya, Jin-gu kemudian langsung tancap coli sambil menghayalkan Angela. Pada akhirnya rudalnya pun air kentalnya muncrat membasahi kolornya. Setelah itu, ia pun bergegas untuk tidur karena malam sudah larut. Pada keesokan paginya, terlihat Angela ingin membangunkan Jin-gu di kamarnya. Namun Angela terkejut ketika melihat rudalnya si Jin-gu berdiri dengan tegak. 장모님은 안 드세요? 어제 가음했더니 속이 안 좋아서. 좀 드셨죠? Singkat cerita, di malam harinya mereka mabok-mabok tuak kembali. Karena Angela sudah banyak minum, ia akhirnya kekelaparan tidak sadarkan diri. Melihat itu, Jin-gu kemudian mengangkat ibu mertuanya itu untuk dipindahkan ke kamar. Saat berada di kamar, Jin-gu yang melihat kesempatan itu, ia kemudian melucuti pakaian ibu mertuanya dan kemudian mereka pun bermantap-mantap. Namun saat akan memasukkan rudalnya, tiba-tiba saja Angela sadar. Namun di sini Angela meneruskan Jin-gu untuk bermantap-mantap dengannya. Karena mungkin serabi lempitnya sudah lama tidak merasakan rudal. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, kini Jin-gu dan Angela sudah mempunyai seorang anak dan telah melahirkan. Terlihat Angela sedang bermain bersama cucunya yang sekarang sudah gede dari perkawinan antara anaknya si Junhee dan papa anaknya si Jin-gu. Kayak film Indonesia aja ribet amat Gue sendiri kagak tahu anjir apakah mertua dan menantunya ini sudah menikah apa kagak. Soalnya scene 5 tahun kemudian tahu-tahu udah punya anak baru aja anjir. Di akhir film terlihat Jin-gu yang sedang menggambarkan sosok anaknya yang dari perkawinan dengan si Junhee. Jin-gu dan Angela sekarang mereka sudah hidup bahagia layaknya sepasang suami istri. Dan kemudian film pun tamat. Oke, wah itu dia untuk alur cerita film kali ini. Sungguh ending yang sangat kampret sekali. Gagal rumah gagal rumah harese gagal turi kana R tina L kana R harese gagal rumah tangga dengan anak gagal nafsu hese eta L jeung R. Gagal rumah tangga dengan anaknya. Akhirnya si tokoh utama hidup bahagia dan memiliki seorang anak dari ibu mertuanya. Oke, wah kurang lebihnya mohon maaf. See you next time and bye bye. 손녀를 갖게 되었다. 이것이 우리 가족 탄생의 비밀이다.